Kamu terbangun di ruangan kecil tanpa pintu dan jendela. Langit-langitnya sangat tinggi, padahal jalan keluarmu hanyalah lubang tertutup di atas kepala. Tiba-tiba, ruangan itu mulai dibanjiri air dan kamu nggak bisa menghentikannya. Tim penolong sedang dalam perjalanan dan baru sampai setidaknya 5 menit lagi. Setelah menghitung-hitung, kamu yakin seisi ruangan akan dipenuhi air dalam waktu 2 menit. Mana bisa kamu menahan nafas sampai selama itu? Setelah beberapa kali celingukan, kamu melihat 3 benda, sedotan, tali, dan ember. Cuma satu benda yang bisa menyelamatkanmu di situasi ini. Mana yang sebaiknya kamu pilih dan kenapa benda ini bisa membantumu? Pilih ember aja. Coba balikan embernya, lalu masukkan kepalamu saat airnya setinggi kepala. Kamu akan punya kantong udara kecil untuk membantumu bernafas hingga bantuan datang. Wah, gawat! Kamu ada di dalam gedung yang dikepung api. Cepat, kabur dari situ. Tapi apinya terus menjalar. Kamu mulai pusing dan penglihatanmu mulai kabur oleh kepulan asap. Panasnya juga bikin gak nahan. Tiba-tiba di hadapanmu muncul 3 pintu. Dan tentunya gak akan semudah itu, Rosalinda. Di pintu pertama memang gak ada api, tapi untuk sampai ke situ, kamu harus melewati ruangan yang dilalap si jago merah. Pintu keluar kedua ada di depanmu dan langit-langitnya terbakar api. Pintu keluar terakhir melalui dapur, pintunya memang terbuka lebar dan apinya cuma kecil, tapi pecahan kaca berserakan di lantainya. Pintu keluar mana yang harus kamu pilih? Meskipun pintu pertama nggak terkena api, kebakaran di gedung itu nggak bisa diprediksi. Apinya bisa saja muncul secara tiba-tiba. Sebaiknya jangan keluar melalui dapur saat terjadi kebakaran. Bisa aja kan ada saluran gas yang terbuka, jadi lewati jalur terpendek saja, lalu merangkak menuju tempat yang aman. Saat terdampar di tengah-tengah gurun, kamu sangat kehausan. Kamu pun mulai berkeliling mencari sumber air. Di malam hari, anginnya semakin kencang dan hawanya semakin dingin. Kamu cuma bisa terduduk di dekat pohon. Gimana caramu mendapatkan air di tengah gurun? Ambil 2 ranting besar, sobek kain di bajumu, lalu bentangkan di kedua ranting hingga mirip layar. Kalau sudah, tancapkan kedua ranting di atas pasir agar bisa berdiri tegak. Air di udara dingin akan tertangkap oleh kain, lalu menetes dan kamu bisa minum deh. Duh, tubuhmu terikat di tengah rel. Kamu nggak bisa bergerak bebas. Ada kereta yang melaju ke arahmu tuh. Kecepatannya nggak berkurang sedikit pun. Coba deh, agak regangkan tanganmu. Di situ ada pemantik api, pisau cukur kecil, dan kaleng oli. Benda apa yang kamu pakai untuk meloloskan diri? Tuang olinya ke tali yang menjeratmu. Oli ini akan jadi pelumas agar kamu bisa meregangkan lengan untuk melepas ikatan tali. Tino baru saja mancing di atas es. Dia segera membereskan peralatannya, lalu pulang sambil menenteng hasil tangkapannya. Di tengah jalan, dia tahu puma lapar sedang membuntutinya. Hewan itu mulai mengejarnya. Sebentar lagi dia sampai di mobil, tapi kucing buas itu terus memburunya. Apa yang harus Tino lakukan? Melempar ikan untuk mengalihkan perhatiannya. Dia juga perlu menjatuhkan semua alat pancing agar geraknya lebih cepat. Dengan begini, dia akan punya kesempatan untuk mencapai mobil sebelum puma memangsanya. Kamu berada di ruangan yang gelap gulita. Ruangan itu berukuran besar serta dipenuhi dengan lorong dan koridor menuju ruangan lain. Kamu harus mencari jalan keluar sebelum seisi ruangan makin ngebul seperti di dalam oven. Waktumu cuma 2 menit. Dan setelah mengamati, kamu bisa merasakan kalau di dindingnya terdapat pipa. Gimana caramu meloloskan diri? Saat mulai memanas, kemungkinan pipa itu akan bersinar kemerahan. Dan meskipun suhunya sangat panas, kamu juga akan tahu tata letaknya sehingga bisa mencari jalan keluar. Anggi sedang asik menjelajahi hutan. Sekitar sejam kemudian, dia terpleset lalu menumpahkan semua persediaan airnya. Tapi nggak apa-apalah, di hadapannya ada danau kecil, di dekatnya juga ada sungai kecil dan kaktus. Mana yang harus dia pilih untuk menghilangkan dahaganya?
Sebaiknya pilih sungai kecil aja. Air di danau cuma menggenang, kemungkinan mengandung bakteri. Satu pohon kaktus juga nggak akan cukup untuk mengobati rasa hausnya. Nah, meskipun cuma sungai kecil, air mengalir seringkali menjadi opsi yang paling aman. Apaan tuh? Jejak kaki binatang! Yang ini jejak kaki beruang menuju ke hutan. Ini jejak kaki serigala keluar dari hutan. Dan ini jejak kaki elk menuju ke danau. Sebaiknya kamu pergi kemana agar nggak dimangsa hewan buas? Buruan, tentukan pilihanmu. Beruang yang masuk ke hutan mungkin telah menakuti anjing besar yang tadi keluar. Oh ya, kamu ngiranya itu jejak kaki serigala ya? Nggak mungkin dong, serigala berjalan dengan kawanannya. Kemungkinan besar, beruang lagi memburu elk dan keduanya akan bertemu di dekat danau. Artinya, kamu akan tetap aman kalau saat ini masuk ke hutan. Saat pergi ke suatu desa kecil, tiba-tiba kamu tercebur ke dalam sumur. Airnya sudah setinggi lutut. Seutas tali menjuntai dari mulut sumur, tapi nggak cukup kuat untuk menahan berat badanmu. Saat melihat sekeliling, kamu nemu ember, kain, dan pemantik api. Gimana agar kamu bisa keluar dari situ? Masukkan kain ke dalam ember, ikat embernya dengan tali, lalu bakar kain itu. Kalau sudah, tarik embernya ke atas. Di desa kecil seperti ini, kemungkinan akan ada orang lain yang melihat asapnya, lalu segera menolongmu. Setelah hiking sepanjang pagi, Carla segera pulang. Tiba-tiba, dia melihat mobil jeep vintage terparkir di jalur hiking. Saat dia sedang mengamati mobil itu, beruang grizzly jumbo muncul di hadapannya. Kelihatannya sih, hewan bongsor ini nggak tertarik dengan Carla, tapi situasinya bisa berubah kapan saja. Di dekat jeep tergeletak obeng besar. Apa yang bisa dia lakukan agar tidak diserang beruang? Carla bisa melubangi tangki bahan bakar mobil dengan obeng, lalu melumuri tubuhnya dengan bensin. Dengan begini, si beruang nggak akan tertarik dengan bau tubuh Carla. Saat camping di malam hari, Eric perlu penerang. Dia pun masuk ke tendanya untuk mencari senter. Tapi nyalanya redup. Parahnya lagi, baterai ponselnya cuma tersisa 10%. Setelah celingukan, dia melihat sebotol air, bungkus sandwich kosong, sepatu boot hikingnya, dan bantal. Benda apa yang bisa dia pakai untuk mendapat cahaya terang? Dia bisa pakai ponselnya, kemudian menaruhnya di bawah botol air. Air di dalam botol akan memancarkan cahaya dan membuatnya lebih terang. Adrian dan Joko sudah seharian memanjat tebing dan mereka harus segera pulang. Setelah berjalan cukup lama di tengah hutan, mereka malah tersesat. Karena baru pertama kali menjelajahi hutan ini, pikiran mereka jadi buntu. Parahnya lagi, Joko pingsan karena kelelahan dan gak sanggup meneruskan perjalanan. Adrian berusaha menggendong tubuh Joko, tapi sangat berat. Malam pun tiba, Adrian mencoba meminta bantuan via telepon, tapi HP-nya nggak dapat sinyal. Jadi, opsinya hanyalah keluar hutan untuk mencari bantuan. Saat memeriksa tas bawaan mereka, Adrian nemu pick hammer kecil, tali, gembok kuat, dan baju pengaman. Apa yang harus dia lakukan? Memakai baju pengamannya, lalu menyambungkan semua tali agar jadi panjang. Lalu, dia perlu mengikat tubuh Joko dengan tali dan mengikatkannya ke baju pengaman. Dengan begini, dia akan bisa menemukan tubuh Joko kalau tersesat di hutan. Wah, pasti perlu tali yang panjang banget tuh. Keluarga Nora berencana untuk menikmati hari di luar rumah. Dia mau bikin triple chocolate raspberry cake sebagai kejutan. Setelah mixernya dinyalakan, malah terdengar bunyi letupan, dengungan, dan kemudian aliran listriknya berhenti. Waduh, mixer kesayangannya kebakar tuh. Ponsel Nora ada di ruangan lain lagi. Buruan, bantu dia. Apinya harus segera padam agar nggak semakin menjalar selagi dia mengambil ponsel untuk minta bantuan. Apa yang harus dia lakukan? Tuang tepung ke atas mixer, apinya akan segera mati dan cewek itu akan bisa meminta bantuan. Roy sedang menyusuri hutan di belakang rumahnya saat lagi iseng melempar batu ke pepohonan, tiba-tiba duk mengenai sarang lebah. Sekumpulan lebah langsung keluar dari sarangnya dan mulai memburunya.
Jarak rumahnya lumayan jauh dan jalannya juga dipenuhi dengan semak belukar. Di hadapannya terdapat tanah lapang dan juga danau. Dia harus kabur kemana agar terhindar dari lebah yang marah ini? Kalau melompat ke air, dijamin deh nggak akan berhasil. Lebah-lebah ini cuma akan menunggu di atas air, lalu menyengatmu saat kamu muncul ke permukaan untuk mengambil nafas. Trik ampuhnya, ya cuma kabur sejauh mungkin, segera pulang, dan tutup pintu rumahmu, Roy.